Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Solina, berikut catatan redaksi. Drama pembatalan keberangkatan haji 2020. Akibat belum meredanya virus corona, Kementerian Agama Republik Indonesia membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2020. Pembatalan keberangkatan ini ditunda hingga tahun depan. Kementerian Agama RI telah mengumumkan penyelenggaraan haji tahun 2020 batal diselenggarakan. Keputusan pembatalan ini merupakan salah satu imbas dari kian masifnya penyebaran virus corona di tanah air maupun Arab Saudi yang hingga kini belum mereda. Akibat kebijakan ini tercatat 2.909 calon jemaah haji tahun 2020 asal Provinsi Jambi gagal berangkat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad mengatakan, pembatalan kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus corona yang belum usai. Keputusan ini ditegaskan sudah melalui kajian mendalam. Pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah, di mana agama sendiri mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Muhammad menuturkan kuota keberangkatan tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi ini akan digantikan di tahun depan. Tahun ini haji tidak diberangkatkan dan saya berharap kepada jemaah untuk tetap tenang, dan kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan, silakan konfirmasikan kepada kami atau Kepala Kemenak Kabupaten Kota. Para jemaah yang gagal berangkat haji tahun ini rata-rata telah menunggu selama 9 tahun. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah dan kecewa atas keputusan pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 ini akibat pandemi virus corona. Sejumlah calon haji asal Kabupaten Batanghari yang ditemui reporter JEK TV di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi mengaku pasrah dan kecewa dengan keadaan ini. Zulkifli Ramli misalnya, dirinya mengaku pasrah dengan kebijakan yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia yang membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Dirinya menyebut berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, calon jemaah haji tahun ini akan mendapat prioritas untuk bisa menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 2021. Calon jemaah haji asal Kabupaten Batanghari yang kini telah berusia 54 tahun ini berharap diberikan umur yang panjang agar dapat menjalankan rukun Islam kelima tersebut. Untuk sementara informasi yang kami terima dari Kemenak bahwasanya jemaah yang sudah pelunasan tahun ini mendapat prioritas di tahun depan. Jadi musim haji tahun depan mendapat prioritas. Jadi mudah-mudahan usia sampai ke musim haji tahun depan.
Senada dengan yang disebutkan Zulkifli, Taufik juga mengaku kecewa dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji. Ia bersama istrinya sudah mendaftar sejak tahun 2011 silam. Dirinya sedikit keberatan menerima keputusan pemerintah, namun tidak ada yang bisa dilakukan selain mengikuti keputusan tersebut. Gimana lagi pemerintah yang ngurus, ada masalah, kecewa, tapi ya pemerintah itu biarlah tidak apa-apa. Para calon jemaah haji yang gagal berangkat diperbolehkan menarik uang pelunasan biaya haji. Namun mereka diimbau tetap tidak mencairkan jika ingin berangkat di tahun berikutnya. Kementerian Agama RI telah memutuskan dalam hal pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Keputusan ini diambil karena penyebaran virus corona yang kian masif belakangan ini, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad mengatakan, para calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini bisa menarik kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang telah mereka bayarkan. Jumlah pemberian manfaat akibat pembatalan pemberangkatan haji ini bervariasi. Nilai manfaat diberikan kembali kepada jemaah berdasarkan jumlah pelunasan BPIH yang telah mereka bayarkan. Untuk biaya pemberangkatan haji tahun 1441 Hijriah, para calon jemaah haji dikenakan tarif sebesar Rp33.083.062 dengan rincian setoran awal Rp25 juta dan pelunasan Rp8.083.062. Kendati demikian, Muhammad menegaskan, jemaah yang telah melunasi BPIH namun batal berangkat tahun ini otomatis akan diberangkatkan pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Selanjutnya, bila calon jemaah haji tersebut juga menarik uang setoran awal, maka secara otomatis akan mengundurkan diri dengan sendirinya. Setoran awal itu 25 juta. Nah, pelunasan itu selisih. Jadi misalnya kalau tahun ini berapa tahun? 8 jutaan. 8 jutaan penambahan. 33. Iya, sekitar 8 jutaan ya. Nah, jadi yang ditarik itu. 300 berapa tuh? Ada di bawahnya. Jadi ada selisih itu, nanti selisih itu disimpan, itu dapat asas manfaat. Jadi dikembalikan kepada jemaah kalau disimpan. Nanti rekeningnya juga dibedakan dengan yang sudah nyetor yang sebelumnya. Jadi yang khusus. Dan saya berharap kepada jemaah mudah-mudahan dia tidak menarik karena tahun depan juga nak berangkat karena juga ada asas manfaatnya ada gitu kan. Nah, itu. Apakah nanti misalnya ada penjelasan tadi misalnya tahun ini berapa dulu? 33 juta, Pak. 30 juta. Selisihnya kan 8 juta. Dari 8 juta itu kan ada asas manfaat. Seandainya ada kenaikan dan itu akan menambahnya. Nah itu. ...69 calon jemaah haji di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan batal berangkat tahun ini. Hal ini setelah pemerintah Republik Indonesia resmi membatalkan keberangkatan haji tahun 2020. Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur, Jamrizal, melalui Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Saipullah mengatakan, 69 calon jemaah haji tersebut telah termasuk pendamping, calon jemaah haji reguler, dan 8 orang calon jemaah haji lansia. 'Selain itu, terdapat pula 16 orang calon jemaah haji cadangan dari tahun 2021 yang terjaring masuk pada keberangkatan haji tahun 2020 juga dipastikan gagal berangkat. Terkait uang pelunasan haji, calon jemaah haji dapat mengambil kembali uang pelunasan tersebut. Pengambilan sudah dapat dilakukan sejak 2 Juni 2020, di mana jemaah datang langsung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membawa persyaratan seperti KTP,
kartu keluarga, buku rekening, slip setoran awal asli, dan slip setoran pelunasan. Meski demikian, Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengimbau kepada calon jemaah haji untuk tidak mengambil kembali uang pelunasan. Mengingat calon jemaah haji yang telah melunasi di tahun ini tentunya akan diberangkatkan pada tahun 2021 mendatang. Mulai hari ini sebenarnya bisa hari ini, tapi menurut hemat saya lebih baik jamaah ini tidak jamaah yang pasti berangkatnya ya, lebih baik itu bisa diambil kalau menurut hemat saya, karena tahun depan mereka kan positif juga berangkat. Jadi nanti daripada uang ini terpakai, biasanya kan uang itu kalau sudah di tangan pasti habis lah. Lebih baik bisa diambil. Tahun depan kan kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya dana haji itu naik, kan tinggal nambah sedikit. Nah, kemudian dari setoran haji yang sekarang ini pun ada nilai manfaat. Nah, nanti nilai manfaat itu akan dikembalikan kepada jamaah. Meski dipastikan gagal berangkat, ratusan calon haji Tanjung Jabung Barat tetap mendapatkan paspor. Hanya saja paspor calon haji diimbau tetap ditahan di kantor Kementerian Agama. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. ...314 calon jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat batal diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini. Hal ini imbas keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun 2020. Padahal sejumlah persiapan sudah selesai dilakukan, termasuk pembuatan paspor dan visa calon jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hasbi, mengatakan, sebelum kebijakan penundaan haji 2020 ini dikeluarkan, Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah selesai mengurus berbagai administrasi, mulai dari paspor dan visa, manasik haji secara online, hingga pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Hasbi mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu petunjuk teknis mengenai pengembalian uang pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sementara untuk paspor dan visa calon jemaah haji yang telah dibuat akan tetap disimpan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini mengingat guna menghindari keamanan dokumen haji. Namun apabila calon jemaah haji yang ingin mengambil untuk kepentingan tertentu tetap diperbolehkan. Hanya saja pihak Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak akan bertanggung jawab bila terjadi kehilangan. Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini insya Allah akan diberangkatkan tahun 2021 nanti. Nah, kemudian reaksi jamaah haji kita sebanyak 314 orang calon jamaah haji kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang komplain ataupun belum ada yang ingin menarik kembali uang pelunasan jamaah hajinya. Dan tentu kami berharap pada calon jamaah haji yang batal berangkat tahun ini supaya sedapat mungkin dana yang sudah pelunasan itu jangan ditarik, dikarenakan pemberangkatan tahun depan itu nanti ada sebulan sebelum berangkat itu ada semacam pembagian hasil daripada dana yang diketahui setengah dari calon jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun ini diisi oleh calon jemaah berusia 50 tahun ke atas. Rata calon jemaah haji ini telah menunggu waktu pemberangkatan sekira 9 tahun.
Sementara itu di Kabupaten Sarolangun, 269 calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun dipastikan gagal berangkat. Diketahui dari kuota tersebut, 238 calon jemaah haji telah melakukan pelunasan. Meski tidak sedikit calon jemaah haji yang kecewa, namun keputusan penangguhan pemberangkatan ibadah haji dikatakan berdasarkan pada kemaslahatan dan kesehatan jemaah. Baik berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 494 tentang pembatalan haji tahun ini, sehubungan dengan kondisi dari Arab Saudi, akses untuk masuk Arab Saudi menurut informasi sampai sekarang belum dibuka. Jadi kan tidak mungkin. Karena perkiraan tanggal 26 Juni itu sudah diberangkatkan untuk pemberangkatan jemaah calon haji untuk pemberangkatan awal. Nah, berdasarkan itu ya kita memang dari khusus untuk Sarolangun ini, Sarolangun kita dari jemaah yang sudah melunasi sebanyak 238 orang, sementara kemarin yang terjaring yang berhak melunasi itu sebanyak 269 orang. Tetapi yang melunasi dari waktu limit waktu yang telah diberikan pelunasan itu, maka yang melunasi 238 orang, artinya 31 orang yang tidak melunasi atau mungkin ditunda. Diketahui saat ini Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun telah berkomunikasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Imigrasi terkait paspor para jemaah, di mana dengan harap setiap paspor jemaah dikumpulkan di masing-masing kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, guna memberi keamanan terhadap dokumen haji setiap jemaah. Meskipun telah terbitnya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi tertanggal 2 Juni 2020, namun pelayanan paspor secara terbatas bagi para calon jemaah haji ini tetap dilakukan. Pelaksanaan pelayanan paspor secara terbatas dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang mana seluruh petugas dan calon jemaah haji harus mematuhi. Pelayanan terhadap calon jemaah haji kali ini perharinya hanya melayani 10 calon haji. Disebutkan pengurusan paspor haji yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona saat ini sudah kembali diurus oleh pihak imigrasi. Kemarin sempat tertunda dalam pemberian layanan paspor bagi calon jemaah haji Jambi ya. Tapi nggak karena pandemi COVID ini. Tapi kami sudah dapat instruksi dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM bahwa kami bisa meneruskan lagi pengurusan paspor calon jemaah haji Jambi yang tertunda kemarin. Jadi sekarang kita sedang menyelesaikan beberapa calon jemaah haji dari beberapa kabupaten di wilayah kerja kami untuk menyelesaikan paspor haji yang kemarin belum selesai. Hingga 24 April 2020, unit pelaksana teknis kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi dan UKK Bungo telah mengurus sebanyak 1.694 paspor bagi calon jemaah haji dari kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, dan Sarolangun. Untuk paspor kolektif dari Kementerian Agama yang telah terbit sebanyak 902 paspor.